Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septi Amalia dengan NIM 21101020062 dan teman saya bernama Lutfia Rizika Amalia dengan NIM 21101020057. Di sini kami ingin memaparkan hasil dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik, untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Prima Dwi Yuliani MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Minat dan perencanaan karir merupakan hal yang penting untuk menjadi seorang yang sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu stimulasi untuk membuat mahasiswa mulai memikirkan secara serius tentang karir yang diinginkan sejak di bangku kuliah agar mahasiswa dapat memanfaatkan waktu secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa dan jenis karir yang akan mereka jalani merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena dengan diketahuinya pilihan karir yang diminati mahasiswa, maka dapat diketahui mengapa seseorang memilih karir tersebut. Vivi tahun 2014 mengatakan bahwa meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama nilai intrinsik, pertimbangan pasar kerja, dan lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik. Sedangkan penghasilan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini diduga karena perbedaan variabel independen yang digunakan berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali agar mendapatkan hasil yang lebih baik dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik, yaitu faktor pertimbangan pasar kerja, pelatihan profesional, dan penghargaan finansial. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik? Yang kedua, apakah pelatihan profesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik? Dan yang ketiga adalah apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik? Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik, dan yang kedua, menganalisis pengaruh pelatihan profesional terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik. Yang terakhir adalah menganalisis pengaruh penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan dan informasi bagi peneliti supaya lebih memahami lagi persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilih karir menjadi akuntan publik. Kedua, sebagai pertimbangan bagi mahasiswa akuntansi dalam mengambil keputusan menjadi seorang akuntan publik. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi Fakultas Ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran agar menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang berkualitas. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian dari akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Akuntan adalah ahli akuntansi yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku, serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik adalah yaitu pertama, berdasarkan hasil penelitian Fitriani, Amin, dan Junaidi tahun 2018 dalam faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan publik adalah yang pertama, pertimbangan pasar kerja. Pertimbangan pasar kerja atau job market consideration meliputi tersedianya lapangan pekerjaan, keamanan kerja, fleksibilitas karir, dan kesempatan promosi. Keamanan kerja adalah salah satu yang menjadi pertimbangan utama seseorang dalam memilih karir, dan karir yang dipilih nantinya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mengingat saat ini sedang marak kasus pemutus hubungan kerja atau PHK. Lalu yang kedua, ada pelatihan profesional. Penelitian Ernawati dan kawan-kawan pada tahun 2013 menunjukkan karir sebagai akuntan publik dianggap lebih memerlukan pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan profesional dan mendapatkan pengalaman kerja yang bervariasi. Sedangkan pada perusahaan dan akuntan pemerintah menganggap bahwa pelatihan kerja kurang diperlukan.
Sedangkan bagi akuntan pendidik, mahasiswa menganggap tidak diperlukannya pelatihan kerja, sehingga pengalaman kerja yang bervariasi lebih sedikit diperoleh dibandingkan karir sebagai akuntan perusahaan dan pemerintah. Lalu yang ketiga, ada penghargaan finansial. Penghargaan finansial merupakan imbalan timbal balik atas pemberian jasa, tenaga, usaha, dan manfaat seseorang dalam suatu ikatan pekerjaan. Penghargaan finansial yang besar diyakini sebagai daya tarik bagi setiap pekerja. Akuntan publik dalam kenyataannya mengaudit tidak hanya satu perusahaan saja, namun biasanya 2 atau lebih perusahaan dalam sekali tempo. Semakin besar perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik, maka pendapat yang akan diterima akan semakin tinggi. Berkarir di kantor akuntan publik dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari karir yang lain. Iswahyuni 2018 menyatakan bahwa berkarir di kantor akuntan publik atau KAP merupakan suatu karir yang memberikan penghargaan secara finansial dan pengalaman kerja yang bervariasi. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis, dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif, yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. Itu menurut Nazir tahun 1998. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Daftar pertanyaannya dibuat secara terstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda atau multiple choice questions dan jawaban alasan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi desain interior dari responden. Lalu selanjutnya dalam penelitian ini populasinya yaitu mahasiswa yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah seluruh mahasiswa program akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, sedangkan sampelnya yaitu mahasiswa akuntansi yang terdaftar dan aktif di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Lalu variabel penelitian digunakan, pertama variabel bebas atau independent variable. Variabel bebas adalah variabel yang membantu menjelaskan varians dari variabel dependent, dimanipulasi atau dipilih oleh seorang peneliti untuk menentukan hubungan antara pengamatan atau fenomena yang diamati. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pertimbangan pasar kerja, pelatihan profesional, dan penghargaan finansial. Lalu selanjutnya, variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi atau dihasilkan dari variabel lain atau variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik. Selanjutnya, pengukuran variabel. Pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada skala Likert atau Likert Scale, di mana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1-4 kategori jawaban dari tingkat sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Lalu teknik pengolahan data yang diambil, diantaranya adalah penyuntingan, yaitu semua daftar data kuesioner yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diperiksa terlebih dahulu dan dikelompokkan. Penyusunan dan perhitungan data yaitu dilakukan secara manual dengan menggunakan alat bantu berupa komputer. Tabulasi yaitu data yang telah disusun dan dihitung selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Menurut Singarimbun tahun 1994, yaitu analisis data. Selanjutnya, tahap analisis data ini adalah pertama, tally, yaitu menghitung jumlah atau frekuensi dari masing-masing jawaban dalam kuesioner. Yang kedua, menghitung persentase jawaban responden dalam bentuk tabel dan persentase dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya Lutfia Razika Amalia. Selanjutnya, di sini saya Lutfia akan membahas tentang bab 4, hasil dan pembahasan. Pertama, hasil penelitian. Hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan jawaban responden tersebut akan diolah untuk memperoleh gambaran objek dan responden dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skala 1-4 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Karakteristik responden yaitu data-data responden yang meliputi jenis kelamin dan lainnya. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin akan dijabarkan sebagai berikut pada tabel 4.1. Pertama, jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 6 dengan presentase 24%, kemudian perempuan dengan jumlah 19 dengan presentase 76%, dengan total 25 responden dengan 100% presentasi. Kemudian, sini ada analisis deskriptif variabel itu yang pertama. Pada tabel 4.2.
menunjukkan bahwa variabel pertimbangan pasar kerja dengan N25 dengan minimum itu 12, maksimum itu 20, rata-ratanya 16,4, kemudian standar deviation-nya yaitu 2,3. Kemudian variabel pelatihan profesional yaitu N-nya 25, minimumnya 9, maksimumnya 12, min-nya yaitu 10,36 dengan standar deviation-nya yaitu 1,38. Kemudian ada penghargaan finansial N25 minimum 5, maksimumnya 8, minimumnya 6,72, kemudian standar deviation-nya yaitu 97. Kemudian ada minat akuntan publik dengan N25 minimumnya 8, maksimumnya 12, minimumnya itu 10,2, dengan standar deviation yaitu 1,14. Kemudian pilot N-nya itu 25. Yang kedua ada analisis deskriptif pernyataan. Distribusi frekuensi atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor data berdasarkan rumus yang digunakan yaitu C sama dengan P kurang 1 dibagi 4 sama dengan 75. Hasil perhitungan tentang skala menunjukkan nilai 0,75 dengan demikian tentang skala 0,75 tersebut dapat dijelaskan dengan nilai yang berikut sebagai berikut. Pada tabel 4.3 yaitu kisah rentang skala variabel. Ada rentang 1 hingga 1,75 yaitu menunjukkan sangat rendah, 1,75 hingga 2,50 menunjukkan rendah, 2,51 hingga 3,25 itu menunjukkan tinggi, kemudian 3,26 hingga 4 menunjukkan sangat tinggi. Kemudian di sini ada tabel 4 tentang deskripsi pernyataan variabel pertimbangan pasar kerja sebagai variabel X1. Dapat diketahui bahwa 25 orang responden itu berikan persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada pertimbangan pasar kerja berada pada daerah yang sangat tertinggi yaitu dengan skor 85 dengan rata-ratanya 3,4. Dengan variabel ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi itu dengan nilai rata-rata kedua yaitu 3,28%. Kemudian pada tabel 4.5 yaitu deskripsi pernyataan variabel pelatihan profesional X2 menunjukkan bahwa 25 orang responden yang diteliti itu dengan persepsi item-item pernyataan pada pelatihan profesional X2 berada pada daerah tertinggi itu dengan skor 89 dengan min rata-ratanya itu 33,56. Pada variabel ini terlihat bahwa nilai indeks tertingginya itu ya dengan rata-rata keseluruhan 3,45%. Kemudian ada tabel 4.6 yaitu deskripsi item pernyataan variabel penghargaan finansial sebagai X3 di mana 25 orang responden yang diteliti ini persepsi responden itu terhadap item pernyataan berada di daerah tertinggi dengan skor 84 dengan rata-rata 36. Dengan variabel finansial itu terlihat bahwa nilai indeksnya itu tertinggi sebesar 3,30%. Kemudian ada tabel 4,7 deskripsi pernyataan variabel minat di akuntan publik. Kemudian frekuensi dan presentasi itu menunjukkan 25 orang responden yang diteliti. Secara umum persepsi responden terhadap pernyataan menjadi akuntan publik sebagai Y itu berada pada daerah yang tertinggi dengan skor 87 dengan min rata-rata 3,48. Pada variabel ini terlihat bahwa nilai indeks tertinggi itu 34%. Kemudian pembahasannya berdasarkan hasil analisis deskripsi variabel dan deskripsi pernyataan variabel diperoleh bahwa variabel pertimbangan pasar kerja X1 berarti bahwa responden itu memberikan persepsi yang cukup baik terhadap pertimbangan pasar kerja. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertimbangan pasar kerja itu berpengaruh signifikan terhadap minat pemilihan karir menjadi akuntan publik. Nah, mahasiswa akuntansi itu yang berkarir menjadi akuntan publik itu lebih mempertimbangkan kemudahan, sukses, lapangan pekerjaan, dan keamanan, serta kenyamanan dalam profesinya. Begitu juga variabel pelatihan profesional sebagai X2. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan profesional itu berpengaruh yang signifikan terhadap minat pemilihan karir sebagai akuntan publik oleh mahasiswa akuntansi. Karena mereka itu beranggapan bahwa akuntan publik itu lebih membutuhkan pelatihan kerja dan lingkungan yang lebih variatif karena lingkungan kerja yang lebih bervariatif ini memerlukan pelatihan yang lebih banyak. Kemudian penghargaan finansial sebagai X3 menunjukkan bahwa penghargaan finansial itu juga berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik. Di mana pada saat ini tuh banyak perusahaan yang memberikan atau memberhentikan karyawan itu karena permasalahan finansial pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, mahasiswa mungkin lebih mengharap memperoleh dana pensiun dan pada gaji yang tinggi dan bervariatif. Jangan lupa dan gaji karyawan itu akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya, sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya Andreate 2000. Di sini terdapat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dan pembahasan yang kita teliti diberikan kesimpulan bahwa pertimbangan pasar kerja itu mempengaruhi minat mahasiswa dalam pemilihan karir sebagai akuntan.
yang artinya semakin tinggi keamanan dan kerjaan yang diberikan, maka akan semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. Pelatihan profesional juga berpengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam memilih karir menjadi akuntan publik, di mana mahasiswa itu melakukan pelatihan kerja dengan yang lebih bervariatif dan perlu pelatihan kerja yang maka dari itu terciptanya pekerjaan yang lebih profesional. Selain itu, penghargaan finansial juga berpengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam memilih karir menjadi akuntan publik. Karena jika gaji atau imbalan yang diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan, maka semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan publik. Terus berdasarkan kesimpulan, terdapat saran yaitu penelitian selanjutnya untuk lebih memahami tentang profesi akuntan publik sehingga dapat menentukan faktor-faktor pengaruh lainnya, serta menyebarluaskan kuesioner tidak hanya satu universitas, tapi juga ke mahasiswa akuntansi dari satu universitas ke universitas lainnya. Kemudian di sini ada daftar pustakanya. Terakhir, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami paparkan dari video ini semoga dapat bermanfaat bagi semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.